Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran PPKN, alangkah bagusnya Bapak sebagai guru akan memperkenalkan biodata diri Bapak. Nama, Hartian, SPD, MPD. Jabatan Waka Kesiswaan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Guru mata pelajaran PPKN di kelas 10-1 khusus untuk kelas 10-1 di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Alamat Jalan Baru, Kelurahan Petung, RT 10, Kecamatan Penajam. Agama Islam. Pengalaman mengajar 1 tahun mengajar di SMA PGRI 6 Banjarmasin, 18 tahun mengajar di SMA Negeri 2 PPU, 2 tahun mengajar di SMK Negeri 2 PPU, 2 tahun mengajar di Pondok Pesantren Yayasan Syekh Muhammad Alsat Al-Banjari, 10 tahun mengajar paket C di Yayasan Handayani, 2 tahun menjadi dosen di Universitas Terbuka Indonesia. Itulah perkenalan dari biodata diri Bapak. Lanjut. Gambaran umum materi pembelajaran PPKN bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama kita akan menggambarkan apa saja yang ingin kita capai dalam bab ini. Oke, berikutnya. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam menuntaskan bab ini ada 3 pertemuan. Kemudian kompetisi inti bisa kalian baca. Kompetisi dasar yang mengacu dari kompetisi inti adalah menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, lanjutnya. Indikator pembelajaran pada bab ini ada 3 indikatornya. Dinyatakan siswa itu berhasil dan menguasai materi bab 1 ini apabila siswa dapat 1. Memahami konsep tentang hakikat pembagian kekuasaan. 2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan non-Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Oke, itu indikatornya 3. Berikutnya, peta konsep pada bab 1 ini. Bab 1 judulnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara. Kemudian B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga Kementerian Negara. Yang C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini peta konsep secara umum, ya. Nah, memasuki pada pertemuan pertama kita hanya cuma membahas bagian A saja, sistem pembagian kekuasaan negara saja. Untuk pertemuan berikutnya minggu kedua adalah kedudukan fungsi Kementerian Negara dan non-Kementerian Pemerintahan Negara, ya. Minggu ketiga lagi baru kita lanjut ke nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke. Pada pertemuan pertama ini hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan dalam mengikuti pembelajaran PPKN? 1. Bahan ajar. Siswa wajib memiliki buku paket dari perpustakaan sekolah yang diterima, ya. Harus dibuka sekarang, ya. Harus dimiliki sebelum kita paparkan materi ini. Jadi buku paket itu adalah sebagai pedoman kalian dalam mempelajari materi PPKN, ya, sebagai acuan pedoman untuk mempelajari pelajaran PPKN di bab 1. Kemudian punya buku catatan sebagai bahan untuk mengarsipkan, ya, pemaparan Bapak tentang materi bab 1. Kemudian diarsipkan dengan baik dan benar, rapi, dicatat dalam buku catatan, dan itu akan Bapak berikan penilaian portofolio
pada pertemuan keempat nanti dikumpulnya, ya. Kemudian yang C, alat-alat tulis ya yang diperlukan. Misalkan kamu senang menulis itu dengan berwarna-warni, mengasih warna merah atau ungu atau biru untuk menekankan bahwa ini penting sekali, ya, perlu penekanan dan sebagainya, silahkan alat tulis itu. Sehingga untuk mengarsipkan data-data kalian itu terinci dan menarik untuk dibaca, ya. Kemudian yang D, dan lain-lain yang relevan dengan pelajaran PPKN. Boleh kalian gunakan internet dan sebagainya, ya. Kemudian alat media pembelajaran seperti biasa, ya. Alat HP, Android dan laptop boleh, ya. Kemudian medianya boleh kalian itu Google Chrome, ya, Zoom, ya. Kemudian Classroom, WA Group, ya, Telegram yang telah di-share di tempat kalian, ya. Oke, lanjut berikutnya. Materi pembelajaran PPKN pada pertemuan pertama di bab 1. Lanjut. Alokasi waktunya, ya, normalnya adalah 2 kali 45 menit. Tapi saat ini kita tidak memungkinkan itu 2 kali 45 menit, kita ganti menjadi 1 kali 30 menit, ya. 35 menit. Kemudian kompetisi dasar yang kita ingin capai adalah menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pertemuan pertama, materi pokok yang kita akan bahas adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Oke, lanjut, ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ada 4 macam, ya. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Mendeskripsikan hakikat pengertian kekuasaan negara. 2. Mengetahui macam-macam pembagian kekuasaan negara. 3. Memahami arti pentingnya pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. 4. Menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di negara Indonesia. Itu tujuan dari pembelajaran. Lanjut berikutnya, peta konsepnya. Ini peta konsepnya, judulnya, kemudian pokok bahasannya, kemudian sub pokok bahasannya. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini kita buat dalam sebuah pertanyaan nanti, ya. Buat pertanyaan. Pertanyaan itu nanti kita akan jawab secara terperinci. Oke, lanjut. Sistem pembagian kekuasaan negara. Ini pokok bahasan pertama. Tolong diperhatikan, ya. Lanjut. Kita awali dari sebuah pertanyaan. Apa itu kekuasaan? Apa itu kekuasaan? Ya, buka pikiran kalian. Bapak akan jelaskan di sini. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang diperintahkannya. Yang diperintahkannya ini adalah seorang penguasa, ya. Kekuasaan penguasa. Jadi kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain, ya, agar mau bertindak sesuai dengan keinginannya. Itu adalah kekuasaan. Pengertian kekuasaan, ya. Misalkan seorang guru, ya, bisa memberikan penilaian baik kepada siswa karena dia mempunyai kemampuan itu, ya. Haknya ada di situ. Tapi, ya, harus diikutin oleh siswa itu sendiri. Kalau tidak mengikuti aturan dari guru, ya, kekuasaan guru, maka guru akan berhak memberikan nilai jelek kepada anak itu. Jadi kekuasaan itu, ya. Oke, lanjutnya, ya. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Nah, kekuasaan negara ini lebih terperinci lagi. Kekuasaan negara itu apa sih sebenarnya? Oke, pengertian kekuasaan negara adalah kemampuan negara untuk mengatur seluruh rakyat demi mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan dalam sebuah negara. Jadi negara itu punya kekuasaan untuk mengatur rakyatnya, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta, ya, keteraturan dalam sebuah negara.
Oke, sederhana sekali untuk dijabarkan. Oke, lanjut. Sudah mengerti? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada berapa macam kekuasaan negara tersebut? Ya, secara umum kekuasaan negara itu sebenarnya ada 7. Ya, tinggal negara-negara di dunia ini menerapkannya itu sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Nah, jadi secara umum kita bahas di sini. Apa saja kekuasaan negara itu? A. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu namanya adalah kekuasaan konstitutif. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi yang menjalankan undang-undang itu adalah kekuasaan eksekutif. Berikutnya, yang C, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, ini membentuk undang-undang. Yang D, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nih, federatif itu. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di sebuah negara. Itu adalah kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Selanjutnya, F, kekuasaan eksimilatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Itu namanya adalah eksimilatif. Yang terakhir adalah G, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter. Moneter ini adalah pengaturan mata uang, ya. Nah, ini adalah kekuasaan moneter dalam sebuah negara. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Berikan alasan arti pentingnya pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Kenapa kekuasaan itu perlu dibagi dalam sebuah negara? Nah, ini alasannya kita ungkapkan. 3. Sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Ya, jadi kekuasaan itu tidak jarang kalau dipegang satu orang itu dia akan bertindak kehendak hatinya, ya, otoriter, absolut, ya, tanpa bisa dibantah, ya. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sebuah negara agar, ya, terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Jadi perlu dipisahkan atau dibagi kekuasaan negara itu agar tidak bertindak sekehendak hati penguasa, ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, jelaskan apa perbedaan antara konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Nah, tadi ada kata-kata pemisahan dan pembagian kekuasaan, ya. Apa konsepnya? Oke. A. Perbedaan konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. 1. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian dan berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerjasama antar lembaga negara-negara tersebut. Tidak boleh bekerja sama, ya. Konsep ini dipopulerkan oleh John Locke yang memisahkan kekuasaan negara ke dalam 3 bagian. Ya, kekuasaan apa saja yang diungkapkan oleh John Locke ini? Ya, menurut John Locke, dalam sebuah negara itu ada 3 kekuasaan mutlak, ya, bukan 7, tapi John Locke mengatakan 3 kekuasaan saja. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, ya. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang
dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang eksekutif, ya. Yang C, kekuasaan federatif melakukan hubungan luar negeri. Nah, ketiga kekuasaan ini tidak boleh saling bekerja sama, tidak boleh saling negosiasi, ya. Mereka berdiri sendiri, harus independen satu sama lain. Nah, oke, berikutnya 2. Pembagian kekuasaan. Nah, konsep pembagian kekuasaan artinya adalah, ya, kekuasaan negara itu terbagi-bagi dalam beberapa bagian tetapi tidak dipisahkan dan dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Jadi sebaliknya, tadi kan dipisahkan. Sekarang ini pembagian kekuasaan boleh dibagi-bagi tapi bisa bekerja sama dan berkoordinasi. Konsep ini dipopulerkan oleh Montesquieu, ya, yang membagi kekuasaan negara itu ke dalam 3 bagian juga. Montesquieu. Kekuasaan apakah itu? Menurut Montesquieu, kekuasaan dalam sebuah negara ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif, ya, mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Jadi hampir sama dengan John Locke, yang membedakan adalah kekuasaan federatif di John Locke, kekuasaan yudikatif di Montesquieu. Nah, di sini konsep Montesquieu ini, ya, dikenal dengan istilah trias politika. Di Indonesia pada masa Orde Baru menerapkan teori trias politika dari Montesquieu. Oke, berikutnya. Bagaimana penerapan konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana konsepnya? 4. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada awalnya terdiri atas 3 jenis, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saat ini setelah reformasi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu dipegang oleh MPR, lembaga MPR. 2. Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh lembaga kepresidenan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPD, dan DPRD untuk daerah. 4. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman dipegang oleh MA, Mahkamah Agung, MK, ya, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Kemudian 5. Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Yang keenam adalah kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia. Dari keenam lembaga ini di Indonesia masih melakukan, ya, kerjasama. Berarti kita bukan pemisahan tapi pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, ya. Jadi tidak dipisah-pisahkan tapi boleh bekerja sama satu sama lain dari 6 ini. Oke, ini konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Oke, selesai sudah pelajaran kita. Kemudian perlu dicatat di buku catatan yang rapi, ya. Kemudian diakhiri dengan uji kemampuan kompetensi siswa, ya. Diharapkan dalam melakukan uji kompetensi ini siswa tidak boleh membuka buku, ya. Berpikir cepat. 10 soal diselesaikan dengan cepat, ya. Usahakan, ya. Makin cepat waktunya, makin bagus untuk nilai yang kalian dapatkan. Tapi jangan terburu, jangan asal jawab saja. Kita mulai dari sekarang. Uji kemampuan pengetahuan siswa. Materi yang di atas tadi. Oke, nomor 1. Silahkan dibaca, cermati, dan dijawab dengan benar. Berikutnya, nomor 2. Berikutnya, nomor 3. Agak panjang.
Bapak kasih waktu juga agak panjang. Silakan. Berikutnya nomor 4. Perlu membaca cepat, berpikir, dan menganalisis cepat. Oke, ketemu jawabannya. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Oke, ketemu jawabannya. Nomor 6. Nah, ini cepat sekali ini. Oke. Istilah yang dikemukakan oleh Montesquieu. Oke, nomor 7. Ini perlu pemahaman. Nomor 7. Oke. Lanjut nomor 8. Soalnya agak sedikit panjang, perlu pemahaman juga. Paling gampang di materi terakhir kita tadi. Oke, nomor 9. Nah, ini gampang sekali. Lanjut nomor 10. Ini juga gampang. Oke, selesai. Iya, terima kasih atas kerjasamanya dalam mengikuti pembelajaran PPKN di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara bersama saya, Pak Hartian. Ingat, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ingat kita rangkumkan dan rapi, catat kembali pemaparan Bapak dalam PowerPoint ini. Ya, dicatat dalam buku catatannya yang rapi, ya. Kemudian nanti akan diberikan penilaian berupa penilaian portofolio. Lanjut ya di materi berikutnya minggu depan. Sebelumnya kita ucapkan ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.